belajar ilmu kalam tentang sejarah perkembangan ilmu kalam. Saya mahasiswa Universitas IAIN Syahrul akan menyelesaikan PPG di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pada kali ini Bapak akan meneruskan pelajaran kita tentang ilmu kalam, sejarah perkembangan ilmu kalam. Sebelumnya Bapak ingin mengaksen dulu Anita Lestari, Yahya Maulana, izin ya, Yahya Maulana izin. Dari Amanah, Tina Ramadina, Khairul Anwar, oke, Al-Fatihul Umam, ya, Ahmad Rizal Husni, Nazwa Fauria, Nur Rahmat Putri, Nuraini Anaisyah, Rena Melina, Ismanto, Sylvia, Tati Ulansari, Tika Setiani, Suyin Aini Raya. Ya, karena masih dalam pandemi ya, kita akan tetap melaksanakan prokes ya. Dan juga isi dari kelas ini tidak full, hanya 50% saja. Oke, ada yang ingin memimpin doa? Mantap, silakan dipimpin doa. Ya. Sebelum belajar bagaimana kita bergerak di bulan. Sudah selesai. Oke, sebelum ke pelajaran yang lalu, ada yang masih ingat tentang apa? Tentang fungsi ilmu kalam. Fungsi ilmu kalam salah satunya apa? Menolak akidah yang sesat, aliran yang sesat, ya. Menolak aliran yang sesat karena kita belajar sejarah, mengetahui latar belakang aliran-aliran pada masa Islam dulu. Nah, ketika ada aliran sesat pada masa Islam sekarang, itu kita bisa mengetahui aliran ini asalnya dari mana, fahamnya dari siapa. Jadi meskipun aliran Islam yang dulu sudah tidak ada namanya, tetapi bisa diambil pemahaman pemikirannya. Ya, misalkan dulu ada namanya golongan Khawarij, sekarang tidak ada golongan Khawarij. Tetapi faham Khawarij itu apa? Mendirikan khilafah, mendirikan pemerintahan atau negara Islam. Jadi kita bisa mengetahui pemikirannya sama walaupun namanya beda, nama aliran ya. Kita masih belajar tentang sejarah ilmu kalam. Kali ini sejarah perkembangan ilmu kalam. Oke, pada slide pertama Bapak ingin menampilkan peta konsep dulu. Nanti kita akan belajar ilmu kalam itu sejarahnya dari 3 hal: perang Jamal, perang Siffin, dan arbitrase yang terjadi pada perang Siffin ini. Perang Jamal itu terjadi ketika pasca Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, ya, sehingga terjadilah perang Jamal itu antara Zubair, antara sahabat Tolha dan Siti Aisyah. Kemudian ke perang Siffin setelah itu. Apa yang terjadi di perang Siffin? Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya, pada tahun 37 Hijriah, terjadi perang saudara antara Khalifah dengan Gubernur Syam Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah itu dipilih pada masa Khalifah Utsman, masih kerabat Utsman. Nah, karena perbedaan ijtihad, perbedaan pandangan, maka terjadilah perdamaian. Perang ini dikenal dengan perang Siffin atau perang antara khalifah.
Perang berlangsung selama 3 hari, berakhir dengan kesepakatan damai, atau dalam bahasa yang lain disebut tahkim atau arbitrase. Diawali dengan tawaran dari pasukan Syam untuk mengangkat mushaf Quran ya, dengan isyarat untuk berhukum kepada kitabullah. Mereka berpendapat la hukma illallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Selanjutnya, untuk lebih paham, kita dalami film berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, innama ahsabuka ya Ali annaka in alimta wa alimna anna al-harba tablughu bika wa bina ma balagat lam najniha ala anfusina. فإن كنا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي لنا منها ما ينبغي أن ننتبه على ما مضى ونصلح ما بقي. وأرى أيها الأمير أن ترسل إليه المصحف تدعوه إليه فإنه لا يأبى. قصدت سأرسل المصحف مع الكتاب إلى علي. اطلب من الجند أن يرفعوا المصاحف على رؤوس القلعة عبد الله. بيننا وبينكم كتاب الله فيه يقول تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. نعم، أنا أولى بذلك. ما أنا بالذي يرفض الاحتكام إلى كتاب الله. كلف أمير المؤمنين أبا موسى الأشعري حكما من قبله، وكان معاوية عمرو بن العاص حكما له، وأرسل أمير المؤمنين الأشعث بن قيس ليقرأ على الناس كتاب الصلح. فلما وصل القراء: هذا ما تقرأ عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. قضى علي على أهل العراق ومن معهم، وقضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه. إنا ننزل عند حكم الله وكتابه، ونحيي ما أحيا الله ونميت ما أمات الله. فما وجب الحكمان في كتاب الله وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص عملا به، وما لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرطة. اقرأ وثيقة التحكيم التي اتفقنا عليها كي تعمل بها وتعرف حدودها وعلى ما نصت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما فيما تراضيا فيه من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قضية علي على أهل العراق شاهدهم وغائبهم، وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم. إنا ترضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا ونميت ما أمات.
عبد الله بن قيس ناظرا وحاكما، ورضي معاوية وشيعته بعمرو بن العاص ناظرا وحاكما، على أن عليا ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتخذا القرآن إماما ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطورا، وما لم يجدا في الكتاب رداه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع صلى الله عليه وسلم، لا يتعمدان لها خلافا ولا يبغيان فيها شبها. وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على علي ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به مما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره. إذا مات أحد الحكمين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله. حولت القضية والمفاوضة بين الفريقين ورفع السلاح. ألا التذكير كما تقول بثقة كي تعمل وفقها ولا تحيد عنها. اسمع يا العاص، الناس كرهوا القتال وما زالوا يبنون مقدارهم حتى الآن، فاحرص على الصلح والسلم بشروط مطلقة ولا تقطع بأمر فيه شهادة حتى تسلم. انطلق على بركة الله وتذكر ما تقول الوثيقة: إن الدول لا تحكم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله حتى قضاء الأجل ترحب بعضكما هي الحكم. جاء عليه الحق لا تقوى شدة المنيح. ليكن الصلح والسلام منارتك وحقن دماء المسلمين غايتك. ما عرفتك إلا رجلا يخاف الله ويحرص على أرواح المسلمين، فاعمل على ذلك جدك وليكن الله حليفك. إلى وقد لا يتمحل المسلمين من حروب وفتن، وقد فوض لنا علي ومعاوية أمر خلافهما لما بد فيه بموجب كتاب الله وسنة رسوله الجامعة. فماذا؟ أرى المسلمين من الحرب والقتال فقد استحر بهم القتل والخراب، وقد أن الأوان للنضاع حتى مئة نزاع. أعلمك فأنت كنت من أول المعتزلين الفتنة وممن كان يحرض الناس على اعتزالها، فضع بها سمحت. بما رد الخلاف الذي اجتمعنا لأجله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يرى التسكين والمبايعة أولا، ثم يتم الاختصاص من قتلة رفقه. أما معاوية فيرى أن يتم الاقتصاص من المقاتلة قبل المبايعة، وقد بين غيره في ذلك إرادة متكررا أن سلموني قتلة عثمان أولا ثم أبايع علي. فمحل النزاع مثلا أي الأمرين يسبق الآخر؟ أرى أن معاوية محق في طلبه، فهو ولي دم عثمان بحكم سنه ومركزه وقرابته، ولم يقتص من القتلة الآن ضاع دم عثمان
وأمير المؤمنين الآن وقد صح بيعه بعد أن بايعهما بيع أبا بكر وعمر وعثمان القرن وإليه يشرع أمر تنفيذ حدود الله. تعلم أن معاوية لا ينازع علي هذا الأمر. أعلم ذلك يا عمر، إذا عليك أن يبايعه أولا. لا ظنين يفعل، ولو كان سيفعل لبايع ببداية الأمر، فهل من حل آخر كلام يا أبا موسى؟ يا عمر، كثر القيل والقال في هذا الأمر، وقد أشك في إيجاد حل لهذه الفتنة، وأردت أن أحيل الأمر إلى جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزلوا ما حدث ويشغلهم بالصلاح والرأي السديد ويرتقي المجدد، فإن اجتمعوا ناقشوا ما جرى واحتكموا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم يجتمعون ويحكمون أي الأمرين أسبق. ومن تقترح بذلك؟ النفر الذي مات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنه كسعد بن أبي وقاص، سيد بن ثابت، أسامة بن زيد، عبد الله بن أنا أجعل من هذا الأمر أنا ومعاوية. إن يستحي بكما أمير المؤمنين ففيكما معونة، وإن يستغنى عنهما فطال استغناء الله عنكم. هذا أمر لا أقدر على حسنه، علي إعلام معاوية به كي يعلم غيره. لك ذلك، وأنا كثير بموافقة أمير المؤمنين على هذا الرأي. Akan jabatan Muawiyah, Musa, dan juga sama-sama mencopot jabatannya. Ada yang menyangka ini bisa ini. Apa yang dapat kalian tangkap dari video tadi? Perundingan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengutus Amr bin As sebagai utusan Muawiyah. Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Ya, mereka berunding sama-sama melakukan perdamaian. Melakukan perdamaian dengan apa? Tadi mengangkat apa? Mushaf. Ya, jadi mushaf itu ditombakkan, kemudian diangkat sebagai tanda tidak ada peperangan, ada perdamaian dan kesepakatan. Ada yang ganjil di kesepakatan itu. Ya, ketika Abu Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari dulu. Abu Musa al-Asy'ari naik mimbar, kemudian memberikan maklumat kepada kaum muslimin, aku akan mencopot Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana aku melepas jubah. Ya, ketika jubah dilepas, maka itu sebagai simbolis Sayyidina Ali mencopot jabatannya. Nah, ketika Amr bin As naik khutbah, naik mimbar, kemudian juga mengatakan hal yang sama. Aku akan mencopot cincin ini ya sebagai simbolis, sebagaimana Khalifah Muawiyah mencopot jabatannya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Tadi teks terakhir kalian perhatikan tidak? Cepat.
pun mencopot baju Khalifah Ali. Ini yang pertama ya. Yang kedua ini komunitas. Aku pun mencopot baju Khalifah Ali sebagaimana Abu Musa Asy'ari mencopot jabatannya, seperti aku menanggalkan cincin keluarga. Dan aku menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Dan aku menetapkan Muawiyah sebagai khalifah sebagaimana aku memasangkan cincin. Ya, yang pertama kan tadi Abu Musa Asy'ari mencopot jubahnya, kemudian Umar bin As utusan Muawiyah, aku pun mencopot baju khalifah Ali sebagaimana Abu Musa mencopot jubahnya, meletakkan jabatan Ali, dan aku menetapkan Muawiyah sebagai khalifah sebagaimana aku memasang cincinku. Ya, kan akhirnya terjadi kericuhan kan, suasana menjadi gaduh. Abu Musa kemudian keluar dari meja perundingan dalam keadaan marah, tidak kembali ke Mekah. Kemudian Ali sendiri. Oke, kembali kepada pelajaran. Kembali kepada fitnah yang terjadi. Yang pertama, fitnah kubra yang pertama, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga kaum muslimin. Siapa yang membunuh? Abdullah bin Sabah. Beliau itu, ya, Bapak kasih 3 kriterianya saja menurut sejarah, yaitu pendeta Yahudi. Walaupun akhirnya dia masuk Islam, ya, tetapi diragukan. Kalau kalian belajar ilmu tafsir, kalau ada cerita Israiliyat itu cerita yang dibuat-buat. Itu orang-orang Yahudi yang masuk Islam kemudian membuat cerita. Nah, ini Abdullah bin Sabah membuat kekacauan, dia menebar fitnah kaum muslimin. Nah, itu asal muasal terjadi perpecahan, terjadi kegaduhan kaum muslimin. Ya, setelah perang Takin itu terjadi, kemudian Abdullah bin Sabah menggembosi atau memberikan fitnah-fitnah kepada kaum muslimin, menamakan dirinya pencinta Ali. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib itu meninggal, Abdullah bin Sabah ini menghembuskan fitnah dia tidak meninggal, saking cintanya. Ya, sampai sekarang ya, kaum Syiah itu kan menunjukkan cintanya kepada Sayyidina Ali itu berlebihan. Ketika peristiwa Karbala itu terjadi, mereka memperingati lagi pada saat ini. Apa coba memperingatinya? Dengan menyakiti diri sendiri. Entah itu dicambuk tubuhnya, entah itu dipetuk-petuk sama batu kepalanya. Mau dewasa, mau anak kecil, mau bayi yang balita itu melihat. Itu untuk merasakan betapa sadisnya pembunuhan Sayyidina Hasan dan Husain, ya, menunjukkan pedihnya siksaan pada waktu itu. Ya, Abdullah bin Sabah penebar fitnah kaum muslimin. Ya, terjadi perang Yaman dan perang Siffin, tadi Bapak terangkan. Awal perpecahannya terjadi perang Jamal tadi yang pertama ya. Itu ketika Zubair, kemudian sahabat Tolkah, kemudian Siti Aisyah menjadi tawanan perang akhirnya. Ketika kaum muslimin sedang capek, sedang lelah, nah, kemudian datanglah pihak yang kedua sebelah kanan ini menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, dan menuntut, tadi kan perundingan menuntut siapa yang membunuh membunuh Utsman bin Affan segera dikisos. Itu kan permintaannya Muawiyah tadi. Amr bin As yang menyampaikan kisos dulu, kemudian baiat kepada Ali. Tapi pihaknya Abu Musa Al-Asy'ari, pihaknya Ali baiat dulu, baru menghukumi, mengkisos siapa yang membunuh Utsman bin Affan itu.
Amr bin As, Abu Musa al-Asy'ari, terjadi perbedaan pendapat, saling bersikukuh. Akhirnya arbitrase itu menyerahkan kekhalifahan sepihak, ya, sepihak sehingga terjadi kegaduhan. Ada yang bersama Ali tetap, ada yang keluar dari golongan Ali. Keluar dari golongan Ali, nanti, nah ini masuk kepada aliran-aliran sudah mulai. Aliran Khawarij yang pertama menganggap seluruh pengkhianat hakim dihukum kafir. Kecewa dengan hakim itu, kecewa dengan perundingan arbitrase itu. Semuanya kafir, siapa dia? Ya semuanya terlibat pokoknya. Karena apa? Berdamai tetapi tidak menggunakan kitabullah itu tadi. Ya, kitabullah yang diangkat itu, mushaf yang diangkat hanya sebagai simbol. Akhirnya terjadi perpecahan kan, tidak menjadi perdamaian malah, ya, sebagai simbol tidak mau menerima hukum Allah. Sampai sekarang ada kelompok-kelompok yang semua sistem harus berujuk, harus kembali kepada hukum Allah, hukum Islam, hukum Quran. Ada nggak yang seperti ini? Pendapat sekarang ini ada nggak ya seperti kaum Khawarij ini? Yang sistem negaranya harus Islam. Kalau tidak Islam nanti dibunuh, diperangi. Sehingga mereka menteror semua yang menolak Islam. Ada nggak, masih ingat nggak? Itu jangan diberitakan itu. Kelompok ini tidak segan-segan membunuh, mengusir kaum muslimin yang tidak mau ikut kelompok mereka. Punya persenjataan perang. Ya, di sana ISIS, tahu? Pernah dengar? Ya, berpendapat seperti itu. Mereka mempunyai lingkungan sendiri yang dinamakan Darul Aman atau wilayah yang aman. Kalian mau aman, maka ikutlah kepada kami. Sebaliknya, kalau kalian di luar kami, maka kami perangi, kami bunuh, kami teror. Ya, pemahaman ini berbahaya karena seperti itu menganggap orang lain kafir. Kalau orang itu sudah kafir berarti berhak dibunuh, diusir, diintimidasi. Ya kan, susah nah, seperti itu. Kelompok yang kedua Syiah. Siapa Syiah? Orang yang mencintai Ali dan keluarganya sampai sekarang. Menurut sejarahnya nanti belajar lagi, Syiah itu ada berbagai macam sekte, ada berbagai macam golongan lagi. Kemudian ada lagi kelompok Murji'ah. Siapa dia? Menyerahkan urusan keimanan tingkat hakim itu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena Murji'ah ini tidak mau menghukumi dan tidak mau mengiyakan peristiwa hakim tadi. Terserah Allah, Allah yang Maha Tahu, nanti di akhirat kelak akan diadili siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, itu untuk menghindari fitnah kelompok Murji'ah ini. Nah, kelompok Murji'ah ini pemahamannya ada sampai sekarang. Jadi orang tidak mau menghukumi dia itu sesat, dia itu benar, dia itu dosa. Nanti ketika di akhirat kelak Allah pasti akan menghukumi, mengadili. Oke, Bapak teruskan untuk menjelaskan aliran-aliran ilmu kalam. Kita sudah menyimak bagaimana Khawarij itu, yaitu golongan yang keluar dari golongan Ali karena tidak puas dengan hakim, tidak puas dengan perdamaian antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Syiah juga dia setia kepada Ali karena bagaimanapun Ali adalah seorang khalifah dan mantu Nabi Muhammad. Kemudian Murji'ah dia mengambil opsi
tidak ikut campur masalah perpolitikan, tetapi media ini menyerahkan seluruhnya nanti kepada peradilan atau akhirat. Arya sebagai golongan yang bisa kita pahami saat ini, asal muasal didirikan oleh Musa al-Asy'ari, keluar dari Khawarij dan tidak cocok dengan pemahaman Khawarij. Oke, anak-anakku, apakah ada yang ditanyakan? Siapa? Ya. Asal mula timbulnya fitnah dalam Islam yang berpengaruh pada akidah atau pertama kali apa? Asal mula terjadinya fitnah yaitu fitnah kubro pertama atau fitnah yang besar yang terjadi pertama kali. Itu terjadi pada masa Khalifah Utsman, pasca Khalifah Utsman terbunuh. Kemudian Abdullah bin Sabah menghasut umat Islam pada waktu itu untuk berperang. Ya, jadi kapan terjadinya? Jadi ketika Khalifah Utsman mati terbunuh, kemudian Abdullah bin Sabah menghasut umat kaum muslimin pada waktu itu. Ada yang lain? Terjadinya pemberontakan pasca terjadinya Khalifah Utsman, terjadi pemberontakan oleh siapa? Ya, menyambut pada pertanyaan pertama oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu seorang pendeta Yahudi, kemudian dia menghasut kaum muslimin, walaupun akhirnya dia masuk Islam, dia masuk Islam, tetapi dia tetap mencintai Nabi berlebihan. Ketika Nabi Sayyidina Ali berlebihan. Ketika Sayyidina Ali itu wafat pun, Abdullah bin Sabah itu tidak setuju atau tidak sependapat. Abdullah bin Sabah menghasut kaum muslimin bahwasanya Ali masih ada, sangat mencintainya Ali. Ya, Abdullah bin Sabah. Ya, yang lain? Ya. Berarti golongan yang mendukung Ali bin Abi Thalib itu dinamakan Syiah. Ya, golongan yang tetap bersama Ali, walaupun Ali itu dimusuhi oleh beberapa golongan, ya, tetap dia mencintai Ali, mencintai keluarga Nabi, keluarga Ali bin Abi Thalib, Syiah. Sampai sekarang ada kan Syiah? Ada yang pikiran. Ada lagi? Ya. Golongan yang tidak sepakat dengan Ali bin Abi Thalib siapa apa? Golongan yang tidak sepakat dengan Ali bin Abi Thalib. Golongan yang pertama, Khawarij. Ya, Khawarij itu tadi perdamaian Hakim itu membuat kekecewaan di antaranya. Khawarij ini dia tidak sepakat, dia tidak sepaham. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib dan Abu Muawiyah bin Abi Sufyan berdamai tidak menggunakan hukum Islam. Tidak menggunakan hukum Islam. Meskipun perdamaian itu ceritanya kan Quran itu ditombak kemudian diangkat ke atas. Kita berdamai, tidak berperang. Tapi yang terjadi setelah itu apa? Ada pemberontakan. Kemudian Khawarij itu tidak sepaham. Pemberontakannya itu Ali bin Abi Thalib mencopot juga khalifahnya, tetapi Muawiyah tidak mencopot jabatannya. Ketika itu ia otomatis menggantikan posisi Ali. Maka setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah. Bani Umayyah itulah terjadi saat itu. Khawarij. Mereka golongan orang-orang yang tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian, sudah ada lagi ya? Oke, kita kesimpulan apa yang kita butuhkan setelah kita belajar sejarah perkembangan ilmu kalam pada waktu zaman Nabi, zaman para sahabat, berserah diri dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena barangkali kita bingung golongan mana yang benar, golongan mana yang perlu kita ikuti, maka kita butuh petunjuk kepada meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di samping itu belajar ilmu keislaman. Ya, di samping kita tauhidnya yang murni, kemudian akidahnya yang kokoh, kemudian wawasannya diharapkan yang banyak yang luas orang Islam, dan mengikuti jejak para salafus saleh. Jejak para salafus saleh ini adalah orang-orang yang mengikuti Nabi. Karena pesan Nabi menurut hadis Abu Daud, kalau Rasulullah SAW, "Fa'innahu mayasi minkum, fa'innahu mayasi minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-muhtadin, tamassaku biha wa 'addu 'alaika bin-nawajid." Artinya apa? Barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, maka akan menemukan ikhtilafan katsira, akan menemukan perbedaan yang banyak, percakapan yang sering. Makanya kita tahu Islam itu banyak kan golongannya, pahamnya banyak, golongannya banyak. Ini sudah Nabi prediksikan ikhtilafan katsira. Apa yang kita lakukan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnati sunnatul khulafai rasyidin, maka kalian ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin. Siapa khulafai rasyidin? Sahabat siapa? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Khulafai rasyidin, mereka sahabat-sahabat yang dekat Nabi, otomatis diturunkan ilmu Nabi. Masa keemasan, masa yang betul-betul kita ikuti. Ikuti mereka, jejaknya, tauhidnya, akidahnya, ikuti mereka. Orang-orang Islam. Bahkan ditekankan oleh Nabi apa? Tamassaku biha wa 'addu 'alaika bin-nawajid. Saking menekankan, gigitlah dengan gigi gerakanmu. Itu seolah-olah jangan copot memegang sunnahnya Nabi dan sunnah khulafai rasyidin. Jangan copot, tetap digenggam, tetap. Maka dengan begitu kita akan selamat di dunia dan di akhirat, ya. Oke, nanti setelah kalian dari sini, ya, Bapak kasih tugas nanti di CBT kita akan masing-masing buat ujian ada 5 soal Bapak kasih berkaitan dengan kajian kita. Kemudian ada juga rangkuman, ya, diupload ke tugas keterampilan KI 4. Terima kasih atas perhatiannya, dan Bapak harap setelah ini kalian tetap belajar, tetap semangat di protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa, ya. Apapun kita lakukan, kita mau petunjuk sebelum belajar, dengan aktivitas dan lain sebagainya. Oke, kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.